Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yahut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kemarin kan saya sudah hunting mobil yang ada di belakang ini, juga sudah kita proses pembayaran karena kemarin videonya nggak bisa detail menerangkan kondisi mobil yang lebih detail, unit istimewa di belakang ini bosku. Akhirnya hari ini setelah kita dapat unitnya kemarin, kita bawa ke basecamp karena kondisinya hujan deras kan, videonya juga nggak detail. Kondisi mobil ketika kita bawa ke Semarang juga sudah kotor banget karena hujan, tapi ini kita sudah cucikan. Kita hanya melakukan proses cuci saja, tidak melakukan proses salon ataupun yang lainnya. Benar-benar kondisi mobil ini real apa adanya seperti itu. Jadi unit di belakang ini adalah pesanan dari Bapak Edi dari Blora, Innova V 2009 V manual tahun 2009. Kondisi kilometer 80 ribuan asli bosku, record service dan juga nota-nota servisnya lengkap ada di sertakan juga seperti itu bosku. Nah buat teman-teman kan kemarin lihat video sebelumnya, before videonya ini kan ketika kita hunting unit di belakang ini kan nggak bisa detail. Kali ini kita akan jelaskan bagaimana orisinilnya mobil di belakangnya ini, dan catnya hampir semua orisinil dan sepetan pun hanya beberapa titik aja, terutama bumper, dan itu sangat wajar. Ya, nanti akan saya terangkan kondisi mobil di belakang ini bosku, seperti itu. Pertama, kita melihat kondisi dari eksterior mobil ini karena permintaannya Pak Edi kan warna harus grey, wajib kondisi istimewa, budget menyesuaikan kondisi. Kita dapat unit ini di angka 140 juta. Ya ada harga ada rupa, jadi seperti itu bosku. Kalau kalian budgetnya mepet ya menyesuaikan pasar mobil yang ada, apalagi Innova tipe V itu nggak seperti Innova tipe G yang banyak di pasaran. Khusus Innova V itu bener-bener susah nyarinya, seperti Innova ini bosku. Kita nyari unit ini itu pesanan dari Pak Edi mungkin kurang lebih hampir 3 minggu. Karena Pak Edi itu sudah pesan ke kami itu sebelum lebaran udah pesan ke kami, kita bantu nyarikan baru dapat kali ini karena permintaannya harus unit istimewa. Overall yang saya lihat dari mobil ini itu sepetan ada di bumper depan. Overall itu. Dan kalau melihat dari ini bagian-bagian panel-panel pintunya, jeruannya yang nggak bisa bohong itu cat itu udah sepetan apa enggak tuh jeruannya. Jadi dari bagian depan sampai ke belakang ini jeruannya masih rata, jeruan pabrikan. Jadi kalau sudah sepetan biasanya kan sudah kena proses sanding atau pengamplasan dan poles. Tapi kalau dari mobil itu keluaran cat pabrikan itu masih keluaran jeruan-jeruan pabrikannya itu masih ada. Nah ini kalau kita melihat sekilas dari bodi mobil ini, nih jeruannya itu masih lempeng dan masih rata. Nah bagian panel pintu ini juga nih jeruannya kalau sekilas dari kamera nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat dari pandangan mata kita ini jeruannya tuh masih sama semua, belum ada namanya sepetan polesan. Tapi kalau bumper saya sudah bilang bumpernya sudah sepetan ya. Terus kalau bumper belakang ini juga sudah sepetan beberapa bumper, tapi bagian panel fender, pintu kanan 2 pintu, lambung ini jeruannya masih rata. Yang saya sukai dari kondisi mobil ini tuh itu, melihat bodi eksteriornya aja seperti ini, apalagi interiornya. Terus juga bagian backdoornya ada lecet yang ditinggalkan di sini, nih lecet sedikit aja, dibiarkan apa adanya biar kelihatan orisinilnya bosku. Nih masih kelihatan orisinil, seneng banget kondisinya. Terus kalau kita lanjut ke bagian samping sebelah kiri, nah ini jeruannya, jeruan dari bodi ini masih lempeng, jeruannya masih rata. Nah ini juga jeruannya masih rata. Ini kalau kalian lihat pandangan mata pasti tahu, apalagi kalau bakul-bakul mobil pasti tahu nih, gila nih jeruannya nih, jeruan-jeruan pabrikannya masih rata semua. Nah bagian fender ini ada sepetan dikit, cuman dikit aja, tapi jeruannya ini masih rata yang sebelah sini. Nih,
Gila nih. Hampir full panel bodi mobil ini jeruan pabrikannya masih rata semua. Gila. Dan mobil ini senengnya itu apa, saya ngelihat dari bagian kolong-kolongnya. Kolong-kolongnya tuh bener-bener bersih, belum dianti karat, tapi bener-bener memperlihatkan kondisi mobilnya itu orisinil banget, bener-bener kerawat. Ban ring 15, basicnya velgnya Innovavi, khasnya seperti ini. Terus kalau ban ini Hankook ya, lumayan nih. Ban juga masih tebal semua, empat-empatnya. Ban Hankook. Ini ban kalau merek Hankook itu ya kurang lebih seharga 750-800an ini satunya. Ring 15 205 65. Mantap nih bannya 4. Terus overall ketika kita ngecek kondisinya itu utuh semua, kemarin sudah overall cek. Bagian belakang ini yang saya suka ini. Nah, kondisi interiornya kita lihat aja sekilas bersih banget. Ini captain seat ya. Dia joknya sudah captain seat. Kondisi sealer backdoor asli original, belum ada bekas accident. Dan yang saya sukai ketika kita buka karet ini, nih lihat nih. Nih lihat nih. Anjay. Nih, masih bener-bener kayak mobil keluaran pabrikan nih loh. Ketika karetnya ditarik. Asik banget nih mobil nih. Terus untuk ketika kita ngelihat panel-panel dari interiornya bener-bener bersih, nggak ada lecet-lecet. Terutama bagian ini bosku ya. Bagian ini tuh sering sekali terjadi lecet. Kalau kita naruh barang atau kita naruh koper di bagian belakang sering kena. Tapi kita lihat dari panel yang ini, penutup di tulangan belakang ini, panel plastik ini masih bagus dan nggak ada lecetnya loh. Nggak ada lecetnya, lecet ini tak dikit. Benar-benar memperlihatkan kondisinya istimewa. Terus yuk kita lihat bagian interiornya ya. Nah, kalian dari sini, saya dari sana. Apalagi kondisi interiornya. Untuk tipe V mulai facelift itu sudah dilengkapi airbag double kanan kiri. Khasnya untuk tipe facelift itu airbag double dan juga tombol setir ya. Kalian lihat interiornya nih. Ini joknya, bludrunya, sponnya, gila. Ini plafonnya masih benar-benar layaknya mobil baru. Anjay, anjay. Terus juga setirnya ini belum ada namanya apalagi retriman, belum, masih benar-benar kencang semua. Cuman dibungkus cover aja ini. Kilometer 80.000 asli. Melihat panel-panelnya, dashboardnya, plafon, anjay banget. Terus nih, biasanya kan ini nggak bisa menipu, sering dipegang kan manual kan nih. Jeruannya dari shift knob-nya transmisi masih jeruk abis. Ini juga warnanya juga belum pudar. Handremnya ini khasnya Innova itu biasanya lama kelamaan pudar. Ini warnanya belum pudar. Benar-benar memperlihatkan kondisi ini 11-12 dengan Innovanya Pak Antus NTT yang pernah kita posting kilometer 75.000, 11-12 asli. Tapi ini menangnya sih warna grey, warna favorit sih. Ya hitam juga warna favorit, tapi grey itu cariannya susah apalagi tipe V loh. Seperti itu bosku. Yuk selanjutnya, setelah kita membahas interiornya sudah, kita membahas eksteriornya sudah, kita akan membahas tipis-tipis tentang kondisi mesinnya. Kalau kalian melihat dari kondisi eksterior aja kayak gini, melihat kondisi interior kayak gini, melihat kolong-kolong dari bagian bawah mobil aja masih yahut seperti ini, nggak diragukan kalau kondisi mesin jelas istimewa. Overall kondisi mobil ini nggak ada PR sama sekali nggak ada PR, siap tancap gas bosku. Dan yang saya sukai ini mobil apa, rembes nggak mungkin ya, rembes nggak ada. Baut-bautnya dari silinder head itu belum, namanya pernah bongkaran tuh belum. Baut-bautnya masih utuh, belum ada lecet-lecetnya dari baut silinder headnya mesin atas ini bosku, masih bagus juga. Terus ada beberapa di bagian sensor-sensor, bagian paint correction itu, paint correction ini dari warna-warna dari paint correction beberapa juga masih ada di mobil ini. Anjay, kondisi memperlihatkan kilometer benar-benar asli bosku, gak bohong ini. Gak usah bicara tentang mobil ini bekas accident apa enggak, utuh apa enggak ya, mobil jelas ini kondisi baik banget, istimewa banget. Aduh,
Jarang banget temu mobil kayak gini. Ya ada harga, kembali lagi ke ada harga ada rupa. Kondisi mobil ini saya sudah jelaskan beberapa detailnya, bahwa mobil memang kondisi sangat istimewa, tidak perlu diragukan. Sepetan hanya ada beberapa di bagian bumper depan dan belakang, itu bagian belakang kanan doang. Selain itu overall body, bagian bodi mesin, kap mesin, fender, pintu, lambung, semuanya masih jeruan pabrikan, bosku. Kenapa kok kita bilang ini bener-bener original catnya? Yang paling kelihatan itu pernisnya, jeruan pabrikannya itu nggak bisa nipu. Jadi seperti itu. Karena kalau sudah pernah sepetan, itu kan biasanya kan kalau kita sudah pernah sepetan, itu disepet, terus melakukan proses sanding, terus proses poles. Seperti itu. Tapi kalau mobil keluaran cat dari pabrikan, itu dia tuh masih bener-bener jeruan pabrikan. Jadi ketika semua kan kalau di pabrikan kan proses pengecatan menggunakan komputer dan mesin ya. Jadi dia tidak menggunakan namanya proses sanding dan poles. Benar-benar mobil di proses pengecatan dan proses pernis itu jeruannya masih flat rata semua. Tapi kalau sudah namanya mobil sudah sepetan, apalagi semisal bumper seperti ini sudah lecet terus disepet, kan ketika nyepet setelah selesai pernis garing itu kita proses sanding terus poles. Lah di situ jeruannya sudah mulai hilang. Tapi di mobil ini saya tidak menemukan menemukan sepetan beberapa, tapi hampir bodinya itu 90% original, bosku. Gila. Seneng banget. Dan yang saya suka ini selanjutnya ya Captain Seal-nya ini sih, bosku. Serasa kita tuh kalau naik, enaknya Captain Seat tuh serasa kita kayak bos kalau kita disupirin. Anjay, enak banget Captain Seat. Tapi ya kalau kita bikin jok jadi sini seperti ini Captain Seat, ya mengurangi kapasitas penumpang. Harusnya kalau kita bawa keluarga banyak bisa menampung sekitar 8 atau 7-8 orang. Ini paling kalau kita segi nyaman cukup 2, 6 orang. Biasanya kan kalau bagian tengah bisa diisi 3 orang, karena kini dibikin Captain Seat hanya muat untuk sekitar 2 orang di bagian tengah. Seperti itu, bosku. Udah nggak usah diragukan nih loh kalau kalian lihat nih loh. Wah, bagian plastik-plastiknya ini loh. Ini aku nggak nyalon loh. Mobil ini aku nggak nyalon. Bener-bener ini mobil dari pemakai. Saya nggak melakukan proses salon. Bener-bener rawatan dari pemilik mobil, bosku. Ya khasnya tipe V, kembali lagi saya bahas. Khasnya tipe V ini, bagian kacamati belakang kanan ini adalah antena. Nih, sini. Nih, garisnya ini antena. Garisnya ini tuh antena. Jadi kalau tipe G, antenanya kan dia modelnya kalau tipe G di sini, terus pakai namanya apa, besi lingkaran ditarik itu kan. Tapi kalau khusus Innova V, dia menggunakan kaca belakang kanan, kacamati belakang kanan ini seperti kayak garis di vlogger ini antena. Terus khasnya juga Innova tipe V, yaitu kita bahas nih perbedaan Innova V, Innova G juga. Bagian kaca belakang ini sudah dilengkapi defogger atau anti kabut. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya defogger ini banyak orang yang tidak diketahui bahwa apa sih fungsinya dari defogger ini. Defogger ini itu fungsinya adalah seperti kita cuaca dingin atau hujan, itu dibutuhkan untuk anti kabutnya. Biasanya kan ngembun. Nah, defogger ini diaktifkan biar nanti kabut atau embun yang ada di kaca ini hilang. Jadi modelnya itu kacanya dipanasi pakai defogger ini. Dan kalau tombolnya defogger Innova itu ada di bagian dashboard ini, bosku. Nah, di bagian ini nih defoggernya ini buat di bagian dashboard ya, untuk mengaktifkan tombol anti kabut pada kaca belakang kanan atau tombol defogger seperti itu. Terus khasnya Innova V juga, dia sudah dilengkapi ABS rem system. Saya jelasin sekalian lah, detail lah Innova V itu apa sih perbedaannya. Innova V sudah dilengkapi ABS rem system dan modul ABS-nya nih, bosku. Modul ABS-nya ini, modul ABS rem systemnya ini ya. ABS rem system hanya dilengkapi pada Innova V dari 2005 hingga 2015, sedangkan Innova G 2015 saja belum dilengkapi ABS rem system, hanya di Innova V. Dan selanjutnya perbedaan Innova G dan Innova V dari segi eksterior adalah dari segi pelek. Peleknya dia modelnya seperti ini, bukan palang 5. Jadi seperti itu.
Innova G yang 2008, 9, 10 masih palang 5 ya. Tapi kalau jaring laba-laba akar, model akar. Kalau yang model facelift 2008, 2009, 2010 tuh dia model akar peleknya. Tapi kalau 2004, 5, 6, 7, 8 awal yang sebelum facelift itu dia tipe G-nya itu modelnya pelek akar palang 5 yang kesannya masih cupu. Tapi kalau Innova V dari 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 awal, dia modelnya pelek itu pelek model akar. Dan ketika mulai facelift, peleknya berubah seperti ini, seperti punyanya Grand New Kijang Innova generasi awal. Peleknya seperti ini. GNKI awal peleknya menggunakan seperti ini. Ya itulah yang saya jelaskan tipis-tipis tentang Innova V yang ada di depan saya ini bosku. Dan juga ciri-cirinya beberapa khasnya dari Innova V selain ABS rem system, defogger, antena di kacamata belakang kanan, dan juga selanjutnya itu interior itu dari AC digital. Terus setir, dia modelnya setir kalau Innova V itu sudah palang 4 dan juga dilengkapi tombol setir di model facelift ini. Tapi kalau Innova G setirnya masih palang 3, masih cupu bosku, seperti itu. Oke bosku, sekian saja pembahasan Innova yang ada di belakang ini. Innova punyanya Pak Edi dari Blora. Nanti sekilas mobil ini ada permintaan di cover jok karena biar gak kotor kata Pak Edi, nanti cover jok bludru aslinya disimpan, nanti di cover semi paten untuk di bagian jok mobil punyanya Pak Edi ini bosku. Jadi permintaannya hanya itu, tidak ada servis, tidak ada apapun permintaan lain, karena unit memang nggak perlu diservis, unit istimewa, ganti oli juga sama pemilik owner sebelumnya juga sudah. Terima kasih bosku sudah nonton channel YouTube ini. Jangan bosan-bosannya mengikuti informasi terbaru dari Garasi Mobil Semarang, dan juga follow Instagram dan TikToknya nih @garasi_smg untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Garasi Mobil Semarang. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notification dari channel YouTube kalian agar mengetahui perkembangan terbaru dari Garasi Mobil Semarang. Terima kasih bosku, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.